Name Chip. Hey ho Pop Would you Gengs, call me Chip? Netflix sudah ngumumin soal tanggal rilis dari serial La Casa de Papel alias Money Heist untuk musim kelimanya, yang mana merupakan saga penutup untuk kisah pencurian dari para kriminal bertopeng Dali ini. Rencananya saga ini bakal dirilis dalam 2 volume. Volume pertama bakal tayang tanggal 3 September dan volume 2-nya akan rilis di tanggal 3 Desember. So, sebagai selebrasi kali ini aku bakal recap yang bergenre heist yang gak kalah seru dari LCDP buat kalian semua. Sorotan awal dalam film ini adalah seorang badut pemurung bernama Grim yang diperanin sama Bill Murray, sedang berjalan menuju bank yang tujuannya bukan mau buka rekening atau setor tunai, tapi narik uang tanpa akun bank. Ngerti kan? Rampok ngap rampok. Ya awalnya sih gak ada pengunjung bank yang percaya kalau badut di depan mereka ini beneran perampok alias kriminal. Cuman begitu diancam pakai pistol dan si Grim liatin daleman yang penuh dengan bom, pengunjung bank akhirnya mau nurut. Begitu disuruh ngumpul dalam brankas sebagai tawanan, sementara teller diminta ngumpulin sejumlah duit dalam polybag. Tentu seperti film bergenre heist kebanyakan, sudah jelas ada drama negosiasi soal tebusan dengan orang kepolisian. Dan untuk quick chance ini, tuntutan si badut perampoknya ini lumayan unik. Jadi doi minta 2 mobil bis. Mobil apa bis sih? Oke. Terus 1 motor Harley, 2 helikopter, sama 1 truk monster. Waduh, sebagai syarat buat bebasin para sandera. Yang ujungnya bikin Rotzinger, kepala Departemen Kepolisian Kota New York, jadi pusing banget. Soalnya si badut ini gak mau kompromi dan cuman mau bebasin 1 sandera, tiap 1 tuntutannya dipenuhin. Terus, kalau ada tuntutan yang kurang, bom di badannya dan di beberapa titik sekitar bank bakal diledakin sama Grim. Dan karena Rotzinger nggak mau ada korban, terpaksa tuntutan si badut mulai dibawain atu-atu. Yang tentu aja diakalin juga sama polisi. Kayak misalnya di bis, bensinnya nggak bakal cukup buat kabur. Terus ada pasukan khusus yang stay di bangku belakang. Tapi si badut ini kan gak goblok ya. Malah sebaliknya doi pinter banget. Pertama, doi minta para sandera buat musyawarah tentang siapa yang bakal dibebasin duluan. Kelihatan emang kayak demokratis banget sih. Cuman kalau diperhatiin baik-baik, sebenarnya Grim ini sengaja ngarahin para sandera supaya milih si gondrong yang cengeng dibebasin duluan. Begitupun dengan sandera yang dibebasin selanjutnya. Doi sengaja cari masalah sama 1 perempuan yang penampakannya paling rebel, supaya para sandera lain milih perempuan ini. Emang agak ganjil sih. Tapi begitu perempuan ini keluar dari bank, bareng sandera cowok yang sebelumnya gak pernah kelihatan sebelumnya, kalian pasti langsung ngeh, kok? Apalagi? Begitu si perempuan ini lihat ada sisa bedak di telinga si sandera cowok, doi langsung cari kesempatan buat ngapus bedaknya, yang mana bikin semua jadi makin jelas. Kalau sebenarnya 3 orang ini adalah komplotan. Cuman orang kepolisian kagak sadar kalau sebenarnya si badut yang mereka incer udah gak ada dalam bank. Dan sekarang pas terima telepon dari mereka, si badut alias Grim udah ada di tempat lain, bareng 2 komplotannya tadi. Yang belakangan kita tahu kalau nama si cowok cengeng ini adalah Loomis, dan nama si cewek rebel ini adalah Phyllis. Kita bisa bilang kalau perampokan ini sukses besar, soalnya para komplotan pelakunya lolos gitu aja. Dan wajah asli mereka gak ketahuan sama polisi, karena waktu keluar sebagai sandera, 3 perampok ini kan gunain penyamaran yang tampilannya beda banget. Tapi jangan salah, meskipun sukses besar, komplotan perampok ini akhirnya kena sial juga. Soalnya pas Grim nelfon Rotzinger biar disangka masih dalam bank, Loomis tanpa sengaja neken klakson, yang mana bikin mereka hampir ketahuan. Untungnya meskipun Rotzinger ini curiga, doi belum tahu kalau si badut ini punya komplotan. Dan sejak tadi udah ninggalin bank. Cuman kesialan kawanan perampok ini gak berakhir sampai di situ. Karena saat dalam perjalanan menuju bandara, mereka ini berkali-kali kesasar. Gegara tanda nama jalan dicabut ama kuli yang lagi ngerjain konstruksi. Dan apesnya lagi, kuli-kuli ini juga nggak tahu apapun soal arah ke bandara. Jadi mereka terpaksa lanjut perjalanan tanpa tahu rute. Dan malah ngambil jalur berlawanan dari arah tujuan. Untung pas di jalan mereka nemu om-om yang lagi nongkrong di atas sepeda. Tapi nih pas disinggahin buat nanya jalan, ternyata orang ini jauh lebih gak jelas dari para kulit tadi. Jadi mereka terpaksa lanjut perjalanannya. Dan kesasar lagi. Terus sempat nemu orang yang beneran tahu jalan. Dan dengan senang hati mau nunjukin peta.
Cuman begitu Grim turun buat ngampirin orang ini, ternyata doi malah ditodong pistol. Ya si Grim emang sempat curiga sih kalau ini orang kayaknya jahat deh. Soalnya kelihatan baik banget. Baik gimana gitu ya. Intinya nih orang kelihatan baik banget. Tapi yang ketahuan ada maksud lainnya gitu loh. Sayangnya dugaan Grim bener. Orang baik ini ternyata adalah penjahat karbitan yang butuh recehan buat beli bensin. Jadi doi ngerampok Grim dan kawan-kawan tanpa tahu kalau mereka juga habis ngerampok uang $1 juta dari bank. Wah ini lawak banget sih. Perampok dirampok. Gimana itu ya? Cuman untuk urusan ini Grim sama Phyllis dan Loomis masih bisa dibilang hoki. Soalnya walaupun semua barang mereka diambil, tapi uang rampokan yang mereka umpetin di balik pakaian semuanya selamat. Jadi nih mereka tetap bisa lanjut perjalanan, meskipun harus singgah dulu di apartemen lama Phyllis buat ganti baju. Soalnya semua pakaian mereka kan udah dibawa sama maling yang tadi. Nah, di momen ini rupanya kesialan mereka belum berakhir. Karena begitu udah pada ganti baju, tiba-tiba pemilik apartemen yang baru muncul. Terus nodongin pistol ke arah 3 orang ini, karena disangka rampok. Tapi emang beneran rampok sih. Cuman kan di apartemen itu mereka pengen ganti baju doang. Jadi kurang akurat sih bapak pemilik apartemen ini. Untungnya setelah dibujuk berkali sama Grim, pemilik apartemen yang baru ini mau juga nurunin pistol dan ngelepasin mereka pergi. Cuman semuanya udah telat karena ternyata di gedung sebelah kan ada kebakaran tuh. Terus mereka parkirnya dekat hydrant, yang mana gangguin tugas pemadam buat ngambil air. Jadi mobil mereka akhirnya disingkirin dan komplotan rampok ini terpaksa harus nyari taksi buat ke bandara. Cuman setelah nunggu sampai malam, mereka belum dapat taksi. Terus sekalinya dapet, sopirnya orang asing yang gak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi mesti diterangin berkali-kali dulu pakai bahasa tubuh baru doi paham kalau harus nganter ke bandara. Tapi jangan mikir kalau dengan dapat taksi, perjalanan selanjutnya dari komplotan rampok ini bakal mulus ya. Gak semudah itu Ferguson. Soalnya si Loomis ini kan orangnya panikan. Makanya pas tahu kalau sopir taksi mereka gak bisa bahasa Inggris, doi langsung histeris karena takut bakal kesasar lagi. Dan akhirnya lompat keluar dari taksi yang lagi jalan. God! Terus karena gak bisa ngimbangin berat badan, doi kepeleset sampai ke pentok kios koran. Lalu jatuh pingsan. Dan gak berhenti sampai di situ, sopir taksi yang bawa mereka malah kabur. Terus di saat bersamaan pemilik minimarket depan kios koran tempat Loomis kecelakaan nih, ternyata ngelapor ke polisi. Dan gegara deskripsi dari si pemilik minimarket, Rotzinger langsung kenalin kalau Loomis dan kawan-kawan adalah komplotan rampok yang mereka cari. Aduh. Jadi doi langsung ngirim semua petugas ke lokasi kecelakaan. Untung si Loomis udah sadar begitu polisi datang. Jadi Grim CS bisa buruan kabur ke gedung terdekat. Terus mereka juga selamat berkat si supir taksi tadi, yang mungkin karena merasa bersalah malah balik ke lokasi kecelakaan dan langsung nyerahin diri ke polisi. Sayangnya dengan semua hoki yang berdatangan itu, kondisi komplotan rampok ini sama sekali gak bisa dikatakan beruntung. Soalnya gedung yang mereka masuki buat ngumpet ternyata adalah markas bandar narkoba. Wah, di bawah asuhan kartel paling buron bernama Lambino. Tapi Grim yang kayaknya udah terlatih banget bohongin orang malah manfaatin situasi itu. Dengan nyamar sebagai kurir Lambino yang minta setoran bulanan buat barang mereka, terus gobloknya para bandar ini, mereka beneran percaya loh dan ngasih duit yang diminta. Mungkin saking takutnya ya dengar nama Lambino dijual-jual. Jadi untuk momen kali ini Grim CS beneran beruntung. Karena selain lolos dari 2 kejaran hewan buas sekaligus, yaitu petugas kepolisian sama gembong narkoba, mereka juga dapat cuan tambahan. Ya lumayan kan buat ongkos perjalanan, tapi ya setelah itu mereka apes lagi nih. Soalnya begitu nemu bis yang mau jalan ke bandara, supirnya itu bisa bahasa Inggris tapi kolot banget. Karena cuma mau terima uang pas. Makanya Grim terpaksa nukar duit dulu di minimarket tadi. Dan hampir gak keburu karena pas ngantri, doi posisinya di belakang oma-oma yang terus-terusan minta tambahan barang buat dimasukkan ke keranjang. Sementara di tempat lain, kurir Lambino ternyata beneran datang buat nagih upeti ke para bandar tadi. Dan begitu tahu kalau ada yang nyamar jadi dirinya yang mana adalah Grim DKK, doi langsung ngejar dong. Untungnya lagi, sekali lagi, Grim CS selamat berkat supir taksi tadi yang karena gak bisa bahasa Inggris malah bikin polisi salah paham dan nangkep kurirnya Lambino. Terus secara kebetulan Rotzinger kenal si kurir ini. Soalnya emang udah lama ngejar Lambino juga kan. Jadi doi akhirnya beneran ngira kalau kurir ini adalah komplotan rampok yang dia buru. Dan itu tentu ngasih Grim CS lebih banyak waktu buat ngejar pesawat mereka yang bentar lagi lepas landas.
Cuma nih ternyata ada masalah lagi pas di jalan. Soalnya si Phyllis kan hamil tuh. Jadi Doi rencananya mau batal kabur bareng Grim karena khawatir bakal ketangkep dan terpaksa harus besarin anak dalam penjara. Dan tentu aja ini bikin Grim jadi puyeng. Ya soalnya kenapa baru bilang ya kan? Ini udah mau sampai bandara loh, mana mereka hampir kesasar lagi. Gara-gara supir bis tadi nurunin mereka, tapi nggak tahu di mana. Habis itu harus jalan di lorong gelap yang sepi banget. Terus ada oma-oma nyanyi pakai bahasa Latin dan bikin suasana jadi horor. Komplotan rampok ini jadi makin putus asa dong. Untungnya tiba-tiba forklift bandara lewat dan langsung balikin semangat mereka yang hilang karena negasin kalau mereka akhirnya sampai di tujuan. Cuman ya itu tadi, begitu Grim habis check-in dan motong antrian saking buru-burunya sampai bikin calon penumpang lain marah. Debat soal Phyllis jadi ikut atau enggak harus dilanjut lagi menjelang mereka naik ke pesawat. Dan gak selesai sampai di situ, masalah juga jadi makin parah karena Rotzinger akhirnya tahu dari supir taksi tadi kalau komplotan rampok yang Doi cari sebelumnya minta diantar ke bandara. Jadi dikirimlah semua pasukan kepolisian ke sana. Cuman mereka kan gak tahu penampakan orang yang dicari. Jadi agak why juga. Soalnya ini justru kayak terang-terangan ngode ke Grim CS kalau mereka lagi dikejar sama polisi. Makanya supaya nggak sesuai ciri-ciri yang dicari, Grim minta Phyllis masuk pesawat belakangan. Sementara dia sama Loomis bakal masuk duluan. Ya meski agak meragukan juga sih, Phyllis bakal nyusul mengingat alasannya yang tadi. Cuman hidup harus tetap berlangsung, Bung. Entah Phyllis jadi ikut atau enggak, mereka harus tetap kabur. Walaupun gak segampang itu juga. Soalnya begitu naik pesawat, Grim ketemu lagi sama om-om yang tadi marah-marah pas dia motong antrian. Terus, Rotzinger juga muncul entah dari mana gitu ya, dan tampak sedang berjalan ke arah Grim. Tapi bukannya nangkep Doi, yang diringkus malah om-om tadi. Karena ternyata dialah Lambino yang dicari-cari. Wow! Jadi, pergelutan pun gak bisa dihindari. Dan Grim sekali lagi manfaatin itu buat nyari simpati. Dengan bantu Pak Polisi, mumpung dirinya belum dikenali nih. Lalu begitu situasi aman terkendali, Grim malah dapat thank you alias terima kasih. Terus dijanjiin penghargaan sama Rotzinger Pak Polisi. Wow. Yang setelah minta nama dan alamat lalu pergi, baru sadar kalau yang tadi ngasih bantuan adalah rampok yang dia cari. Film ini pun ditutup dengan Phyllis dan Grim yang akhirnya bersatu kembali. Dan semua orang selain Lambino bisa hidup dengan happy. Wah, happy ending ya. Lalu apakah pesan moral dari film ini? Kalau mencuri, jangan lupa bantu Pak Polisi. Sedangkan untuk kesimpulan, film yang diarahin sama Bill Murray ini, pemeran utamanya sendiri, lucu banget. Soalnya emang film komedi. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, itu aja ya. Sampai jumpa nanti.